Tadi di telepon minta datang ke sini, bertemu dengan Pak Presiden ya, Pak Prabowo ya, Presiden terpilih. Ya berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perhatian khusus bagaimana agar negara kita ini baik. Nah, tentu kami sangat bangga dengan dipercayakannya kepada Bang Otto sebagai salah satu yang akan membantu Pak Prabowo di dalam kabinet yang akan datang, tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi pencinta keadilan di negara Republik Indonesia ini. Ini nggak tahu namanya apa, narasi bebas atau asumsi liar. Kemudian dia nggak mau meninggalkan di situ penuh darah korban dan dia pindahin. Ya kenapa dia mau pindahin korban itu ke flyover? Ya untuk membuktikan, untuk mengecoh seolah-olah kecelakaan. Berarti profesional. Kalau memang dia melakukan pembunuhan, kemarin melakukan pembunuhan, tapi kok pagi harinya, besoknya istilahnya kan datang ke tempat itu lagi. Jadi itu agak kejanggalan tuh. Terang-terang. Kenapa sekarang speed job alasannya? Ya semenjak. Apakah Pak Sanosnya lagi fokus ke sini dulu? Semenjak anak kasusnya. Anak jadi nggak ada yang ini loh, nggak ada yang mempercayai. Oh berarti sejak 2016 itu? Iya loh, nggak ada yang mempercayai juga. Oh ini cerita mandor tuh sebelum 2016. Iya. Setelah 2016 udah lepas nih? Lepas. Oh gitu teman-teman, setelah 2016 tidak ada yang mau memanggil jasa Pak Sanos lagi. Hukum pelanggaran hak atas bebas dari penyiksaan itu. Jadi bukan untuk tindakan penangkapan kesewenang-wenangan tidak ada ya? Nah, tindakan kesenangan tidak ada. Itu yang kami coba lihat. Dan siapa yang sudah dihukum Pak Uli untuk dua ini? Nah untuk yang dua itu dari unit narkoba ya situ. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan reaction. Baru-baru ini kita melihat bahwa Pak Otto baru-baru ini dipanggil oleh Pak Presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo. Ada apa kira-kira ya? Kemungkinan ada isu jika Pak Otto ini akan menjadi Menteri Hukum dan HAM. Semoga aja ya. Yuk kita simak. Otto Hasibuan ditugaskan apa oleh Pak Prabowo? Oleh Pak, tadi pembahasan apa yang dilakukan? Ya, saya mendadak tadi di telepon minta datang ke sini, bertemu dengan Pak Presiden ya, Pak Prabowo ya, Presiden terpilih. Ya berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perhatian khusus bagaimana agar negara kita ini baik, ya, perkembangan mengenai hakim juga dibilangnya supaya diperhatikan gitu ya, dan banyak hal lagi yang lain saya kira ya. Jadi nanti ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa tanya Pak Presiden lah ya. Tadi Menteri Edi Omar dong Pak di dalam ya? Oh iya ada ketemu ya. Sempat ngobrol Pak? Belum banyak ya, saya say hi aja tadi ya. Pak berarti ada kemungkinan Wakil Menteri Hukum dan HAM? Wah, tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Enggak soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ya kan? ada panggilan ke Hambalang Pak. Gitu ya teman-teman. Ya harapannya semoga aja sih itu benar. Jika memang Pak Otto nanti terpilih ya, siap-siap nih timnya sebelah pasti makin ketar-ketir. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Bunjut Bonso. Jadi ini sebagai penguat isu itu bahwa betul adanya. Yuk kita simak. Kami sebagai anggota Pradi dan juga salah satu koordinator tim hukum kasus Vina dan Cirebon bagi 7 terpidana, tentu kami sangat bangga dengan dipercayakannya kepada Bang Otto sebagai salah satu yang akan membantu Pak Prabowo di dalam kabinet yang akan datang, tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi pencinta keadilan di negara Republik Indonesia ini. Beliau sangat konsen, beliau sangat kita harapkan untuk dapat merubah citra ya penegak hukum
khususnya para hakim ya dan juga semua yang terlibat. Oke, kali ini kita akan merespon lagi video abang ini ya, mempertanyakan apakah ini asumsi atau karangan bebasnya Elsa Sharif, karena apa ya, setiap pernyataannya itu kayak apa beda-beda gitu. Yang katanya profesional terpidananya, sebentar-bentar dibilang amatiran, gimana sih? Ini nggak tahu namanya apa, narasi bebas atau asumsi liar. Kemudian dia nggak mau meninggalkan di situ penuh darah korban dan dia pindahin. Ya kenapa dia mau pindahin korban itu ke flyover? Ya untuk membuktikan, untuk mengecoh seolah-olah kecelakaan. Berarti profesional. Kalau memang dia melakukan pembunuhan, kemarin melakukan pembunuhan, tapi kok pagi harinya, besoknya istilahnya kan datang ke tempat itu lagi. Jadi agak kejanggalan tuh. Ternyata kalau udah melakukan begitu ya kabur lah. Mungkin mereka masih amatiran ya, sehingga Lah, bagaimana sih ibu ini? Itu Cara mereka melakukan pembunuhan itu terlihat profesional. Begitu ditanya oleh pihaknya Rudiana, mereka jadi disebut amatiran. Ya, sementara kakeknya Vina mengatakan hal yang janggal. Ini apa nih? Betul ya. Jadi nggak konsisten amat sih si ibu itu. Ini yuk ceritanya Pak Sanos ya, bapaknya Hadi. Katanya waktu dari 2016 itu, katanya beliau susah mencari pekerjaan. Karena mungkin kurangnya kepercayaan warga terhadap beliau gara-gara kasus ini. Yuk kita simak. Oh iya, Yang di sawah dong. yang di sawah itu. Iya. Oh, nah, kenapa sekarang sepi job alasannya? Ya semenjak. Apakah Pak Sanosnya lagi fokus ke sini dulu? Semenjak anak kasus. Anak jadi nggak ada yang ini loh, nggak ada yang mempercayai. Oh, berarti sejak 2016 itu? Iya loh, nggak ada yang mempercayai juga. Oh, ini cerita mandor tuh sebelum 2016. Iya. Setelah 2016 udah lepas nih. Lepas. Oh, gitu teman-teman. Setelah 2016 tidak ada yang mau memanggil jasa Pak Sanos lagi. Sebelum 2016, Adi masih di luar. Pak Sanos masih sering dipercaya ya sama bos-bosnya. Kalau dulu kan mandor bangunan, kalau sekarang mandor kawat. Mandor kawat ya? Ya kalau besi. Iya mandor bangunan emang dulu dari 2016 itu kejadian itu orang tuh kayak udah nggak ada percaya gitu loh. Iya ya. Bukannya nggak percaya dari dia udah nggak konsen. Ya udah nggak konsen lagi juga nggak ada yang ini pinjol kan sama aja ya kan ya. Sama aja kan ngefek loh, Iya, ngefek. Iya benar. Kalau Rana Piying itu masih ada kerabat nggak sih dari ke-7 terzolimi ini? Masih. Ada. Kerabatnya siapa salah satunya? Bener kerabatnya. Dari Pak Sanosnya apa dari istri? Dari saya. Hubungannya apa? Ya, dia tuh adik Misan. Adik Misan. Adek Misan. Jadi ibunya dia tuh adik ibu saya. Oh. Itu lagi lahiran nggak diadain atau gimana? Ya, kurang tahu. Nggak di bedong. Nggak di bedong ya? Jadi makanya jalanan mulu. Oh Masa tuh iya. nggak sekolah. Hah? Nggak sekolah dia. Oh nggak sekolah? Kelas, gitu, teman-teman. Kelas 2 keluar kalau Itu banyak yang nyepir baju hijau. Itu baju hijau. Oh gitu. Sepupu Pak Sanos. Saya masih Yun. Oh gitu ya teman-teman, kasihan juga ya keluarga para terpidana ini setelah tersangkut kasus Vina, ya justru mereka lebih susah lagi. Orang udah susah, tambah susah lagi karena tidak ada orang yang mempercayakan untuk mempekerjakan mereka. Betul-betul miris ya kasus ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan apa kata dari Komnas HAM tentang proses untuk kasus Vina ini. Nah, terkait dengan putusan etik itu yang tahun 2017 itu yang terkait dengan tadi aduan dari Bu Titin yang ke Bitpofam. Ini aneh sekali ya Pak Uli, tidak pernah diungkapkan oleh Polda Jabar. Polda Jabar tidak pernah memberikan keterangan bahwa ada sidang etik di 2017. Karena kalau itu kemudian dikatakan, kita mungkin akan selesai menyaksikan bagaimana para penyidik yang melakukan proses penyidikan dengan kesewenang-wenangan, dengan penyiksaan itu kemudian akan bisa selesai di 2017. Tapi tidak pernah ada keterangan itu dan hingga saat ini Polda cukup tertutup untuk kasus ini. Saya cukup kaget ketika Polda kemudian penyidiknya bisa diperiksa oleh Komnas HAM dengan sangat mudah dan hasilnya ternyata 2017 sudah ada putusan etik. Bagaimana publik bisa percaya ini semua Pak Uli? Ya itu yang kami dapatkan karena ini butuh proses. Betul tadi seperti Bu Titin jelaskan, kami bulan Agustus awal itu sama sekali
belum dapat datanya, informasinya. Jadi kami harus yakin betul bahwa bukti itu terkait dengan putusan sidang etik dan yang lainnya itu memang ada situ. Dan itu butuh waktu memang situ. Sehingga bukti itu harus betul-betul meyakinkan. Nah, itu yang perlu kami dapatkan. Dan tadi putusan etik itu hanya untuk dua hak gitu. Hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas dari penyiksaan gitu. Jadi bukan Nah, itu untuk yang tindakan penangkapan kesewenang-wenangan tidak ada ya? Nah, tindakan kesenangan tidak ada. Itu yang kami coba Dan lihat dari siapa yang bukti. sudah dihukum Pak Uli untuk 2 ini? Nah, untuk yang 2 itu dari unit narkoba ya gitu. Kalau yang itu Siapa mungkin namanya nanti Pak Uli? gitu. Saya nggak bisa jelaskan di sini namanya gitu. Dan Ada juga berapa orang mungkin bisa dijelaskan? dari Tahti gitu, unitnya saja gitu. Iya. Nanti mungkin Anda harus lebih jelasnya ke Polda Jabar. Agak Subdit sulit Pak Propam. Uli, Polda Jabar sangat Karena tertutup yang untuk kasus ini. Ya, itu yang saya jelaskan. Itu saya nggak bisa jelaskan orangnya, karena itu terkait Ke teman-teman gitu ya, itu ya apa yang disampaikan oleh Komnas HAM bahwa ternyata dari 2016 mereka sudah menyelidiki kasus ini. Dan memang tampaknya agak sulit juga karena Polda Jabar katanya itu sangat tertutup untuk kasus Vina ini. Dan baru kali inilah setelah viral baru bisa ini ya ditemukan pelanggarannya. Oke, sampai di sini dulu konten kita kali ini ya. Nantikan konten selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.